Jangan lupa like, コメントdan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita Demon Slayer episode ke-10 kali ini diawali dengan menampilkan adegan dari cerita sebelumnya, di mana Uzui yang sedang terkapar tak berdaya akibat pertarungannya melawan Gyutaro yang sampai mengakibatkan salah satu tangannya harus terpotong. Di sisi lain juga ada Inosuke yang juga sedang tak berdaya setelah mendapatkan tusukan dari Gyutaro pada daerah vitalnya. Dan kini, Zenitsu juga harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tanjiro dari serangan dahsyat Gyutaro. Hal itu membuat dirinya terjatuh dan tak sadarkan diri. Namun di alam bawah sadarnya, ia bermimpi bertemu dengan Nezuko, di mana Nezuko menyemangatinya agar jangan pernah menyerah dan berhenti selalu menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Nezuko ingin agar Tanjiro bekerja sama dengannya sebaik mungkin agar mereka bisa mengembalikan kebahagiaan mereka yang pernah direnggut. Setelah itu, Tanjiro pun tersadar. Namun saat terbangun, ia melihat di sekelilingnya telah menjadi lautan api. Namun tiba-tiba Gyutaro hadir di hadapannya. Tentu saja hal itu membuatnya kaget. Gyutaro pun memujinya karena keberuntungan masih bersamanya, sehingga ia masih bisa selamat dari serangan Gyutaro tadi. Gyutaro pun kini mengolok-olok Tanjiro. Ia mengatakan jika keadaan Tanjiro sangatlah menyedihkan. Ia sudah tak memiliki apa-apa lagi selain keberuntungannya karena semua rekannya sudah tumbang. Melihat Tanjiro yang sudah tak berdaya, ia pun ingin sedikit bermain-main dengan Tanjiro. Ia terus mengolok-olok Tanjiro dengan mengatakan jika Tanjiro sangatlah lemah, menyedihkan, dan tak berguna. Sebagai seorang kakak, ia seharusnya bisa melindungi adiknya, bukan malah dilindungi. Dan kini Nezuko pun sudah tak berdaya. Kini ia hanya tinggal seorang diri dalam pertarungan itu. Tak ada lagi yang bisa membantunya karena ia telah menghabisi semua rekan-rekannya. Inosuke yang kena tikam, Zenitsu yang tertimpa puing reruntuhan, dan Uzui yang telah tewas terkena racun. Melihat ada celah, Tanjiro pun bergegas mengambil kotak Nezuko dan berusaha kabur menjauhi Gyutaro. Melihat hal itu, Gyutaro pun mengejar dan menjatuhkan Tanjiro hanya dengan satu kali serangan. Namun serangan itu tak membuat Tanjiro patah semangat. Ia pun bergegas bangkit dan berlari sembari melempari Gyutaro dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. Sambil tertawa, Gyutaro pun berjalan mendekatinya. Ia berkata akan mengampuninya jika mau menjadi iblis seperti mereka. Jika mau menjadi iblis, maka Tanjiro akan seketika menjadi kuat dan dapat melindungi adiknya sebagaimana mestinya. Namun jika tidak, tentu saja Gyutaro akan menghabisi mereka berdua. Daki yang dari kejauhan mendengar hal itu, ia pun tak menyetujuinya. Tiba-tiba Tanjiro mendongakkan kepalanya ke atas menatap langit. Gyutaro yang melihat hal itu pun tertawa karena berpikir jika Tanjiro telah menyerah dan putus asa. Namun ternyata Tanjiro sedang bersiap-siap untuk menyerang Gyutaro. Tanjiro kemudian menyundul kepala Gyutaro dengan sekuat tenaga. Gyutaro pun terkejut karena sundulan yang diberikan oleh Tanjiro, membuatnya merasa sedikit sempoyongan. Ia pun menyadari ternyata dirinya telah tertusuk oleh kunai yang dilumuri racun. Ternyata Tanjiro hanya berpura-pura kabur hanya untuk mengambil kunai tersebut. Lalu kemudian melempari Gyutaro dengan bubuk wewangian dari para gadis penghibur hanyalah untuk menyamarkan bau racun dari bunga wisteria yang dilumuri pada kunai itu. Karena kunai itulah sundulan dari Tanjiro cukup berdampak kepada Gyutaro. Melihat ada kesempatan, Tanjiro pun bangkit dan mengangkat pedangnya. Lalu dengan teknik apinya, ia kembali mencoba untuk memotong leher Gyutaro. Meskipun telah terkena racun, leher Gyutaro masih sangatlah keras. Ia berusaha keras agar kali ini berhasil memotong leher Gyutaro. Merasa terpojok, Gyutaro pun mencoba meraih dan melepaskan kunai yang tertancap pada kakinya. Daki yang melihat kakaknya sedang terpojok, ia pun berusaha membantu dengan menyerang Tanjiro. Namun tiba-tiba Zenitsu datang menggagalkan serangan Daki dan menyerang balik dengan kecepatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Daki yang melihat Zenitsu menggagalkan serangannya, ia pun kemudian menyerang Zenitsu secara bertubi-tubi. Namun Zenitsu yang kini dalam mode 2-nya, berusaha menyerang balik dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Dengan serangan terakhirnya, ia pun berhasil mengenai leher Daki.
Di sisi lain, Tanjiro yang menyadari Gyutaro mulai pulih dari racun yang ia derita, berusaha keras agar kali ini ia berhasil menebas leher Gyutaro. Gyutaro yang merasa terdesak pun berusaha melakukan perlawanan. Dan benar saja, ia berhasil membuat Tanjiro terpental. Karena kesal kepada Tanjiro, ia pun kemudian menyerang Tanjiro secara membabi buta hingga membuat Tanjiro terpojok. Gyutaro pun kini hendak menikam Tanjiro dengan senjatanya. Namun di saat genting, beruntung Uzui tiba-tiba hadir menggagalkan serangan Gyutaro dan berhasil menyelamatkan Tanjiro. Gyutaro yang melihat Uzui masih hidup, spontan ia pun merasa kaget. Uzui yang merupakan seorang Hashira suara yang mampu mengubah gerakan musuh menjadi sebuah alunan musik, ia pun kini telah berhasil menemukan kelemahan dari Gyutaro. Kini Uzui dengan kekuatan yang sebenarnya kembali bertarung dengan Gyutaro. Pertarungan epik antara Uzui dan Gyutaro pun terjadi. Kini serangan Gyutaro dengan sangat mudah ditangkis oleh Uzui. Melihat hal itu, Gyutaro menjadi sangat kesal. Ia pun kini mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Uzui. Serangan demi serangan pun mereka lontarkan untuk mengalahkan satu sama lainnya. Perlahan-lahan, Uzui mulai mendominasi keadaan dan membuat Gyutaro merasa terpojok. Tanjiro yang melihat pertarungan mereka pun merasa sangat terkesan. Tanjiro yang menyadari musuh yang dihadapi saat ini adalah seorang iblis yang memiliki kekuatan regenerasi yang hebat dibandingkan manusia biasa, ia pun hendak membantu Uzui. Karena bagaimanapun, ia bisa dikalahkan hanya dengan memenggal lehernya. Namun sayang, Tanjiro malah terkena serangan dari Gyutaro pada bagian dagunya. Namun hal itu tak menghentikannya untuk menebas leher Gyutaro. Sambil menahan rasa sakit, ia pun kemudian mengayunkan pedangnya ke arah leher Gyutaro. Gyutaro pun sangat terkesan dengan tekad Tanjiro yang tak pernah menyerah. Tanjiro yang menyadari kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan Gyutaro, ia pun mengerahkan seluruh tenaganya. Lalu tiba-tiba luka pada dahinya berubah. Setelah bekas luka pada dahinya berubah, kini rambutnya pun berubah. Perlahan-lahan leher Gyutaro pun bisa ia tebas. Meskipun Gyutaro menyadari lehernya akan terpotong, ia merasa masih aman karena leher adiknya yang lentur tak akan berhasil dipotong. Benar saja, karena Zenitsu yang sudah mulai kehabisan tenaga, ia tak kunjung juga berhasil menebas leher Daki. Daki yang mengetahui serangan Zenitsu mulai melemah pun tertawa dan hendak menghabisi Zenitsu. Namun ia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Inosuke yang ternyata masih hidup. Ternyata sebelum tertusuk oleh Gyutaro, ia berhasil menggeser organ vitalnya sehingga serangan Gyutaro tadi tak mengenai bagian jantungnya. Inosuke pun kemudian membantu Zenitsu untuk memotong leher Daki. Melihat hal itu, Daki pun merasa ketakutan dan meminta pertolongan pada Gyutaro. Namun di sisi lain, leher Gyutaro pun sedikit lagi akan terpotong juga. Hal itu pun membuatnya panik. Dengan sisa kekuatan terakhir mereka, akhirnya Zenitsu dan Inosuke berhasil memotong leher Daki. Lalu tak berselang lama, Tanjiro pun berhasil memotong leher Gyutaro. Leher mereka berdua pun akhirnya bisa terpotong secara bersamaan. Ketiga istri Uzui yang melihat dari kejauhan pun merasa senang karena melihat Uzui dan yang lainnya telah berhasil menang. Namun Hinatsuru melihat suatu hal yang aneh. Benar saja, Tanjiro yang tertikam pada dagunya, kini merasakan dampak dari racunnya. Lalu di depannya samar-samar ia melihat Uzui yang sedang berteriak kepanikan. Namun karena efek racun, hal itu membuat pandangan dan pendengarannya pun mulai kabur. Ia pun berpikir apakah ini semua belum berakhir. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata sebelum lehernya terpenggal, Gyutaro sempat mengeluarkan jurus terakhirnya yaitu meledakkan diri. Dan episode kali ini pun berakhir. Demikianlah alur cerita Demon Slayer Kimetsu no Yaiba pada part kali ini. Saksikan terus kelanjutan kisah kami bersama yang lainnya dalam memburu para iblis-iblis jahat. Mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, share dan subscribe agar channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa pada video berikutnya.